Yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya persis sama. Sama semua. Kalimatnya sama, titik komanya sama semua. Penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja. Tapi kalau semua ketikanya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak? Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan kita harus kita hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari Forum News Network. Proses gugatan pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Jumat 22 November 2024 berlangsung kisruh. Dua orang ahli hukum pidana yang diajukan oleh Kejaksaan Agung itu diduga melakukan plagiasi. Ini maksudnya salah satunya mencontek yang lainnya. Itu dugaan sementara seperti itu. Kita belum tahu siapa yang mencontek atau sama-sama dibuatkan. Ini yang kita belum tahu. Tim pengacara Tom Lembong menemukan dua keterangan para ahli hukum pidana itu persis sama sampai titik komanya. Memang ada beberapa keterangan yang berbeda atau susunannya itu dibalik gitu. Tapi secara keseluruhan semuanya itu sama. Karena itu tim pengacara Thomas Lembong yang dipimpin oleh Dr. Ari Yusuf Amir memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi ahli yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung. Sebab ini kata Ari Yusuf Amir ini hal-hal yang sangat prinsip ya, karena apalagi ini melibatkan salah satunya adalah guru besar dari perguruan tinggi. Siapa dua orang ahli hukum yang diduga salah satunya melakukan plagiasi atau dua-duanya hanya membacakan keterangan afidavit yang dibuatkan oleh Kejaksaan Agung itu? Dari dokumen yang ditunjukkan oleh Ari Yusuf Amir kepada wartawan, yang pertama adalah Profesor Dr. Hipnu Nugroho SHM Hum. Ini sering saya baca pendapatnya dikutip oleh media, karena dia adalah seorang guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sedang yang kedua itu adalah seorang ahli hukum pidana dari Universitas Erlangga, yakni Taufik Rahman SH LLM PhD atau doktor, Dr. Taufik Rahman SH LLM. Tadi GPU mengatakan keterangan tertulis itu bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan yang akan disampaikan di pengadilan. Artinya keterangan tertulis itu mempunyai nilai, ya kan? Kami menganggap ahli, kita hargai ahli, dia seorang guru besar, kita hormati. Tapi ketika kita membaca keahliannya, ya, karena ini kan bagian yang tidak terpisahkan ya, ingat ya, bagian yang tidak terpisahkan. Yang kami bingungkan, adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya persis sama. Sama semua. Kalimatnya sama, titik komanya sama semua. Penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja. Tapi kalau semua ketikannya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak? Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan kita harus kita hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Ya? Oke, ini saya pegang ya. Soalnya ini pegang tadi. Ini satu ya kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan sini. Permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya. Tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir yang kita lihat ya.
Nanti semua dibagi, semua bisa baca, ya. Halaman terakhir kita lihat ini. Alasan subjektif di sini. Sorry. Dia di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini dia. Apa ini? Nah, penahanan. Nih, penahanan di sini. Penahanan yang dilakukan titik duanya sama titik duanya juga sama semua. Ada beberapa yang dibalik dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya blak sama persis. Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius. Sehingga ini akan dianggap sebagai plagiator tentunya. Oleh karena beliau itu adalah ahli-ahli, maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing. Ya, satu dari UNAIR, satu dari UNZOD. Kami menanyakan, siapa yang mencontoh siapa? Harus diklarifikasi. Karena ini adalah dunia akademik hadiah mereka. Nah, lalu yang kedua, seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya, berarti kan pihak jaksa yang membuat, karena pihak jaksa yang loh, ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Kita ini sudah capek dengan rekayasa-rekayasa. Ini rekayasa lagi. Ahli itu memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, bukan sesuai dengan keinginannya, keahliannya. Nah, kalau ini rekayasa lagi kalau misalnya jaksa yang membuat. Tapi kalau ahli yang membuat, siapa yang menjiplak siapa? Itu pertanyaan kita. Ya. Jadi oleh karena itu, dengan berat hati kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan tadi kepada ahli, tapi setelah membaca ini kami meragukan keahlian dua-duanya. Oleh karena itu kami tidak mengajukan pertanyaan. Nah, harapan kami untuk sidang-sidang selanjutnya, tolong hadirkan ahli yang benar-benar ahli. Jangan direkayasa, jangan diatur-atur. Biarkan dia memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Itu harapan kami. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa ahli itu adalah pihak yang independen, ya, yang menerangkan berdasarkan keahlian, artinya keakademisannya, keahlian akademis. Nah, dengan adanya peristiwa ini, ya, dengan adanya dua afidavit yang tadi sudah ditegaskan oleh pihak jaksa bahwa afidavit ini adalah sebagai bahagian daripada keterangan yang akan diberikan oleh ahli, maka adanya dua afidavit yang sama persis titik komanya ini menimbulkan suatu persoalan. Persoalannya apa? Persoalan independensi keterangan akademis para ahli. Oleh karena itu, kenapa kami tidak menanyakan, ya, pendapat-pendapat ahli, karena masalah ini tadi belum diselesaikan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan sifat daripada ahli, itu adalah menerangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau analisa-analisa pengetahuan-pengetahuan yang independen, tidak memihak, hanya semata-mata berdasarkan pengetahuan akademisnya. Dengan adanya afidavit yang sama persis ini sudah memberikan indikasi bahwa dua ahli ini memang ingin memberikan keterangan-keterangan yang tadi dikatakan, ya, diduga, ya, ada indikasi, ya, ada penilaian dari kami. Ya, penilaian ini bukan tidak berdasar, ya. Dari kemarin kita sudah baca afidavit yang disampaikan oleh ahli itu berbeda satu dengan yang lain, ya. Ini sama persis titik koma, ya. Bagaimana kita sedang mempertaruhkan, ya, kredibilitas akademisi kita, ya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa dinilai sebagai plagiator, ya, tetapi kita menghadapi kenyataan ini, dan ini sangat menyedihkan karena yang diajukan ini guru besar, yang diajukan adalah PhD dari dua universitas ternama, Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Airlangga, yang kita sudah mengetahui kredibilitasnya, ya. Nah, semoga, ya, hal ini tidak berulang kepada proses-proses persidangan berikutnya, karena persidangan ini menentukan nasib seseorang. Bagaimana nasib seseorang ditentukan oleh orang-orang yang melakukan seperti hal ini.
Nah, inilah harus dilakukan kontrol publik ya untuk menilai, untuk mengamati jalannya persidangan ini sehingga ya pihak-pihak yang dihadirkan untuk memberikan keterangan ya, dapat juga dijaga. Kalau dari dokumen yang ditunjukkan oleh pengacara Thomas Lembong, memang terlihat semuanya itu sama persis, mulai dari tipe huruf, kemudian bagian mana yang di bold, dan kemudian juga huruf yang dicetak miring. Coba perhatikan dua dokumen ini ya. Dari alinea pertama sampai beberapa alinea berikutnya semuanya sama. Hanya saja pada bagian akhir itu yang sedikit berbeda. Sementara judulnya persis sama, hanya pengetikannya berbeda ini ya. Yang pertama ini begini itu judulnya. Pendapat ahli dalam perkara pra peradilan nomor 113 garing miring PIT titik pra garis miring 2024 garis miring PN titik JKT titik sel Pengadilan Jakarta Selatan oleh Profesor Dr. Hipnu Nugroho SH.M.Hum. Ini jadi dia agak berbeda dengan yang di judul yang dibacakan oleh Taufik Rahman ini ya. Di sini judulnya gini, pendapat ahli dalam perkara pra peradilan nomor 113 garis miring PIT titik pra garis miring 2024 garis miring PN titik JKT titik sel ini dalam satu baris begitu. Kalau yang tadi yang sebelumnya ditulis oleh Profesor Hipnu Nugroho itu nomornya itu sudah di baris kedua begitu ya. Dan kemudian ditulisnya juga Pengadilan Jakarta Selatan. Yang pertama tadi ditulis oleh Profesor Dr. Hipnu Nugroho SH.M.Hum, kemudian yang kedua ditulis oleh Taufik Rahman SH LLM PhD. Nah, benarkah tudingan dari pengacara Thomas Lembong ini? Sebab mereka ini menganggap soal ini sangat serius ya. Ini akan membawa persoalannya nih ke kampus masing-masing, artinya ke UNSUD dan ke UNER, dan juga katanya sih akan dilaporkan ke polisi. Namun, jaksa dari Kejaksaan Agung, Zulkifli, yang mewakili Kejaksaan Agung, membantah tudingan dari Ari Yusuf Amir. Dia menilai pengacara Tom Lembong itu terburu-buru menyimpulkan. Zulkifli mengakui bahwa keterangan dua ahli itu, Hipnu Nugroho, Profesor Hipnu Nugroho, dan Dr. Taufik Rahman memang ada beberapa yang sama. Kita bicara kutipan, memang ahli mengutip putusan dan peraturan. Ketika kutipan itu dilakukan, mestinya sama, pasti sama, kata Zulkifli. Karena itu Zulkifli keberatan bila dinyatakan itu penjiplakan. Dan dia menilai tuduhan itu sangat serius karena yang membuat afidavit itu, surat pernyataan yang sah di bawah sumpah di pengadilan ya, salah satunya adalah guru besar dan satunya lagi doktor. Jadi nggak main-main ini ya. Menyaksikan perdebatan tersebut, Hakim Tunggal yang menangani pra peradilan ini, Tampanu Marbun, menyatakan akan mengembalikan dua afidavit tersebut kepada dua orang ahli dan hanya mengambil keterangan saksi ahli yang disampaikan di persidangan. Jadi dua afidavit tadi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Ini saya kira cara yang lebih lebih netral ya, dengan begitu tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan. Nah, mana yang benar ini? Karena konsekuensinya ini sangat menarik kan, tadi dikatakan oleh Ari Yusuf Amir, satu kemungkinan pertama ini ada salah satunya yang menjiplak satu dengan yang lainnya gitu. Yang kedua juga serius juga, ini yang membuat afidavit adalah kejaksaan gitu, dan kemudian hanya dibacakan oleh kedua orang ahli ini. Dua-duanya ini menurut saya ini buruk ini. Ya, ini saya kira pasti ini salah satu harus bersuara karena ini menyangkut reputasi dari mereka ini ya. Ini memang betul-betul konyol ya kalau memang betul terjadi seperti yang diduga oleh Ari Yusuf Amir itu. Mari kita tunggu saja, dan memang bagus ini kalau kemudian dibawa ke kampus masing-masing atau dibawa ke kepolisian untuk membuktikan siapa sebenarnya yang melakukan plagiasi. Karena ini serius, ini adalah pernyataan tertulis yang bisa menentukan, pernyataan tulis di pengadilan yang bisa menentukan nasib seorang Thomas Lembong. Saya Harsh Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.